SMA Negeri 1 Kasihan merupakan salah satu sekolah negeri yang berada di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sekolah ini, kami melakukan kegiatan observasi dan wawancara mengenai manajemen laboratorium biologi. Kami mengangkat permasalahan mengenai belum terlaksananya sosialisasi tata tertib laboratorium biologi untuk siswa. Lalu Bu, adakah sosialisasi yang diberikan kepada siswa untuk memahami seluruh isi SOP-nya Ibu? Belum ada. Berarti mungkin sekilas aja ya Bu, misalnya masuk laboratorium terus nanti anak-anak hati-hati ya gini gitu ya Bu. Iya, Hanya ya, sekedar dari ucapan. Siswa diperkenankan memasuki laboratorium dengan seizin penanggung jawab laboratorium. Jadi saya perwakilan dari kelas 10 mohon izin untuk peminjaman alat. Terus untuk video. Oke, di sini bisa diisi. Nah, untuk perizinannya nanti Mbaknya silahkan mengisi nama, NIS, keterangan sama hari tanggal ketika Mbaknya mau menggunakan laboratoriumnya. Silahkan isi. Siswa diwajibkan menggunakan baju praktikum dan bersepatu. Siswa tidak diperkenankan mengambil dan menggunakan alat atau bahan sebelum mendapat izin dari guru pembimbing atau petugas laboratorium. Sebelumnya udah izin belum ya? Oh, nggak boleh. Terima kasih, maaf yang sebelumnya. Alat-alat dan bahan hanya boleh digunakan dari dalam laboratorium saja atau boleh dibawa keluar dengan seizin penanggung jawab laboratorium. Matikan nyala api, arus listrik, dan keran air terlebih dahulu sebelum meninggalkan laboratorium. Menjaga kebersihan laboratorium dan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Sebelum melakukan kegiatan praktikum, siswa harus sudah memahami petunjuk percobaan. Sebelum melakukan kegiatan praktikum, siswa diwajibkan menempati tempat yang telah ditentukan, tidak boleh jalan hilir mudik, gaduh, makan, dan sebagainya. Harus menjaga ketenangan praktikum.
Hanya diperkenankan menggunakan bahan kimia seperlunya untuk satu percobaan, kecuali ada petunjuk menetapkan jumlah yang lebih. Bahan-bahan kimia hendaknya tidak dicicipi dan berhati-hati bila mencium uapnya. Jika mengambil zat kimia, botol harus dikembalikan lagi pada tempatnya. Dan tutup tidak boleh ditukar-tukar. Jika ada zat sisa yang sudah terlanjur diambil, tidak boleh dikembalikan ke dalam botol zat semula. Siswa diperbolehkan memasang rangkaian alat dengan seizin guru pembimbing atau petugas laboratorium. Siswa diperbolehkan menghubungkan rangkaian listrik dengan sumber setelah mendapat izin dari guru pembimbing atau petugas laboratorium. Terjadi keraguan-raguan dalam melaksanakan percobaan, segeralah meminta petunjuk pada guru pembimbing atau petugas laboratorium. Terjadi kerusakan alat, bahan tumpah atau kecelakaan kerja, segeralah lapor pada guru pembimbing atau petugas laboratorium. Kerusakan alat atau kehilangan bahan yang terjadi karena kesalahan siswa, maka siswa yang bersangkutan harus menggantinya. Gimana? Intinya Bu, mohon maaf. Jadi kan waktu itu saya minjem alat, kemudian saya memecahkan alat, terus disuruh ganti. Nah sekarang saya bawa gantinya. Ya, atas nama siapa Mbak? Juliana. Juliana. Baik, Bu terima ya. Terima kasih sudah mengganti. Dan kali jangan diulangi lagi ya. Bisa berhati-hati dalam praktikum. Maaf ya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keterlambatan lebih dari 10 menit, siswa tidak diperkenankan mengikuti praktikum. Kamu kenapa bisa terlambat? Maaf ya Bu, saya bawaannya kesiangan. Karena ini sudah kelas 10 menit, kamu tidak boleh masuk ya. Silakan ulang besok harinya. Maaf ya Bu. Siswa atau kelompok yang tidak menaati tata tertib laboratorium
akan dikeluarkan dari laboratorium. Bajunya juga dikancing. Emang harus dikancing? Iya harus, ini kan dalam praktikum. Silakan kalian keluar dan mencari baju praktikum untuk melakukan kegiatan praktikum. Paham? Dan kamu jangan lupa dikancing ya. Baik, silakan bersiap di luar. Biakan mikroba sesudah praktikum selesai harus dimusnahkan atau dibakar. Setelah selesai praktikum, siswa harus meninggalkan ruangan praktikum dengan keadaan rapi. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore, Mbak. Gimana Ibu kabarnya? Baik? Gimana, Mbak? Putus-putus suaranya? Kabar Ibu gimana? Baik Bu? Oh iya, alhamdulillah. Mbak Ika gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu sehat dan teman-teman juga semuanya sehat. Baru pulang ya Bu? Ya, belum lama nyampe rumah. Oh alah, ya Habis maaf ya sore Bu usia, mengganggu Mbak. waktunya malahan. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya ini langsung saja nggih Bu. Oke. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Ibu Noni dan teman-teman semua. Terima kasih kepada Bu Noni udah menyempatkan waktu di sore hari ini untuk memberikan testimoni dari video yang sudah kami buat mengenai tata tertib yang ada di laboratorium. Nah, mungkin karena adanya keterbatasan waktu, dengan Jimit ini kita menjadi alternatif utamanya untuk meminta testimoni dari Bu Noni yang dari hasil observasi kita kemarin. Nah, mungkin Ibu udah melihat videonya ya, Bu? Udah, Mbak. Ya, Udah semuanya. Barisan. mungkin bisa langsung saja ya, Amalia. Ya, mungkin dari yang video kami buat itu, menurut Bu Noni bagaimana Ibu? Apakah itu sudah cukup ataukah ada yang masih mau ditambahkan atau bagaimana jika menurut Ibu Noni? Ya, secara keseluruhan ya Mbak, kan tadi saya udah lihat semuanya. Nah, ini kan kita memposisikan sebagai guru, laboran, sama siswa ya Mbak ya, bukan mahasiswa kan. Nah, itu sebenarnya udah bagus. Setiap part-partnya udah sesuai dengan yang tertulis di tata tertib sekolahan kan, yang ada di lab yang udah saya berikan kemarin. Itu semuanya udah ada, cuman mungkin yang bagian ini Mbak, yang waktu ada siswa mau menghirup zat kimia, itu kan ada. Ada kan? Iya, Nah, Bu. itu kan ya, itu kan di video itu kan dilarang gitu ya Mbak ya. Tapi nggak ada kayak cara atau contoh yang benar tuh gimana sih kalau misal mau membaui aroma dari zat kimia kan sebenarnya boleh kan Mbak, cuman kan nggak secara langsung. Jadi kayak cuman dikibasin gini kan sebenarnya boleh, nggak apa-apa. Gitu. Jadi mungkin perlu ditambahin di situnya sih. Terus yang bagian itu yang kalau misal mau masang rangkaian alat mesti seizin laboran. Itu kan ada bagian yang itu mau manggil laborannya tapi kayak nepuk pundak gitu loh Mbak. Kan kalau menurutku ya posisi siswa itu kayak kurang sopan aja sih kalau misalnya nepuk pundak. Iya. Kan baiknya tuh manggil gitu, manggil Bu gitu, bukan Mbak. Soalnya tadi juga ada yang mungkin keceplosan apa gimana kali ya karena kan nggak kebiasa. Itu manggilnya Mbak. Oh iya. Terus buat yang ini yang terakhir kayaknya. Yang akhir-akhir itu kan ada yang kalau tidak menaati tata tertib itu kan disuruh untuk meninggalkan lab ya. Ada kan yang itu. Ada. Nah, menurut saya kalau misalnya kayak tidak mengancingkan itu loh jas labnya, itu kayaknya nggak harus disuruh keluar sih. Masih kayak agak terlalu sepele gitu ya. Mungkin kalau misalnya nih udah dikasih tahu disuruh buat ngancingin kancingnya itu, tapi dianya kayak ngeyel gitu loh Mbak. Kayak nggak apa-apa Bu, ini tuh style, masa harus dikancingin kan engap atau gimana. Pokoknya dia tuh kasih argumen-argumen yang dia tuh nggak mau gitu loh, ngeyel. Nah itu baru disuruh keluar nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya cuman karena kayaknya tuh
di video itu kayaknya nggak tahu ya, si siswanya ini kayaknya nggak tahu kalau harus dikancingkan gitu toh. Nah, menurut saya itu nggak harus disuruh keluar sih. Tapi kalau udah dikasih tahu, terus kayak siswanya itu bandel, ngeyel, nggak mau nurut, baru disuruh keluar. Itu sih. Tapi secara keseluruhan udah bagus kok Mbak. Udah mencakup semua yang ada di tata tertib sekolah gitu. Baik Bu Noni, terima kasih ya Bu atas masukannya. Mungkin kalau yang kemarin ada kesalahan itu memang nggak sengaja juga ya Bu, kita udah biasa mungkin manggil Mbak atau harusnya sih Ibu ya, karena kan siswa sama gurunya gitu. Dan terus Benar. kalau untuk yang Just Lab tadi, ya benar kata Ibu Noni juga itu kan agak sepele juga ya, mungkin dari siswanya belum tahu kalau harus dikancing gitu, tidak ada tanggapan yang menentang terkait peraturan itu. Gitu. Iya. Mungkin dari teman-teman ada tambahan dari video yang sudah dibuat? Mungkin saya izin meminta pendapat Ibu. Kan ini kami sudah membuat video tentang sosialisasi tata tertibnya. Menurut Ibu, video yang kita buat itu apakah cukup bermanfaat bagi siswa atau lebih efektif kah atau bagaimana sih Ibu? Iya. Iya Mbak, kalau menurut saya efektif ada videonya sih Mbak, karena kan biasa tuh siswa zaman sekarang ya, kayaknya tuh pada males kalau cuma disuruh baca gitu loh. Itu kan tata tertibnya kan banyak, poinnya kan banyak, terus tulisan semua kan. Nah, kayaknya tuh anak zaman sekarang kayak males gitu kan pasti kalau disuruh baca. Jadi kalau menurut saya emang lebih efektif dalam bentuk video. Jadi mereka lebih paham, oh poin yang ini tuh ternyata maksudnya seperti ini kalau dijadikan dalam video gitu loh. Jadi mereka menurut saya akan lebih paham kalau ada videonya gitu. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Dari saya cukup itu aja. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau nambahin? Oh ya Bu, mungkin dari saya ini Bu, kan kita sudah membuat videonya nih Bu. Nah, mungkin ada sedikit cara kita buat bukan mempromosikan ya, kayak kita tuh memberikan video edukasi itu kepada siswa-siswa yang ada di SMA 1 Kasihan. Nah, mungkin apakah ada caranya harus izin surat dulu atau bagaimana gitu Bu untuk bisa menyebarkan link itu atau lewat dari gurunya sendiri gitu Bu? Dari Ibu Oh, mungkin jadi bisa. langsung mau video ya Mbak? Maksudnya kalian nggak ke sana sosialisasi gitu kan? Maksudnya cuma mau videonya aja yang wah. Iya Bu, caranya biar videonya itu bisa dilihat sama siswa-siswa gitu Bu di SMA 1 Kasihan. Oh, yang nanti ini aja Mbak, nanti saya sampaikan aja ke masing-masing guru biologinya, yang guru biologi kelas 10, 11 sama 12 biar nanti di apa ya? Disebarluaskan ke masing-masing kelas gitu. Jadi kayak cukup videonya aja kan yang dikasihkan apa gimana? Iya Bu, videonya Oh saja. iya. Nanti tak kasihkan ke guru mapel biologi. Udah cukup? Mungkin sudah. Oke, baik mungkin dari saya dan teman-teman cukup sih Bu minta testimoni dari Bu Noni. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih banyak sama Ibu Noni udah meluangkan waktu dari awal kita ketemu ke sekolah, kemudian sampai Zoom meeting seperti ini, meluangkan waktu saat pulang ngajar ya, sama-sama capek kita semua ya. Ya semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran video yang sudah kami buat gitu. Terima kasih Bu Noni dan segenap teman-teman semua dan pihak sekolah yang membantu. Saya mewakili teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak. Lancar-lancar buat semuanya ya Mbak-Mbak dan Masnya. Amin. Ibu, Doain terima ya Bu kasih. ya. Makasih.